Maha is back. Kali ini saya Fareh bersama Saya Sandi. Iya, kita balik lagi di konten podcast Maha. Kemarin udah ada podcast di episode 3, ada Fadli sama Faris ya, San? Ya apa itu? Ngapain nih? Itu mereka berbucin ria. Itu Faris kemarin lagi ngurus-ngurus berkas buat lomba monolog di Jogja. Siap-siap, keren. Tapi diundur. Sabar ya, Riz. Ya, Oke. ya karena ada virus corona ini, ada semua diundur semua. Jadi kita kali ini mau bahas apa nih, San? Ya, virus corona. Ya, kebetulan sekali ini ya. Tidak lain tidak bukannya. Iya. Isu global ya, isu internasional lah. Semua dunia tertuju sama ini virus ya. Heboh sekali. Jadi virus corona ini. Virus corona ini awal mulanya dari Cina ya, San? Iya. Yang saya dengar sih dari Wuhan katanya. Nah, dari Wuhan, bahkan ada tuh politisi dari Amerika yang mereka berusaha mempolitisir dengan penyebutan nama Corona Wuhan. Oh, berarti ada tujuannya mungkin ya? Iya ya, pasti mereka mau mempojokkan Cina lah. Iya, biasalah politis. Iya. Sekarang sudah menyebar ke berbagai negara kan, di Eropa, Amerika, Asia, ya termasuk Indonesia. Pas awal Januari sih, pas merebak di Cina, Indonesia masih sekut-sekut aja ya. Santuy. Bilangnya udah terlatih. Udah bakal kena. Udah kebal katanya. Udah kebal itu. Tapi setelah presiden mengumumin ada dua orang Indonesia yang kena, dan lama-kelamaan per hari ini tanggal 19 iya, udah 200-an. Waduh. Udah panik semua itu. Udah panik ini. Awal mula pas dua orang yang kena itu semua panik. Semua pada nyari masker, nyari hand sanitizer. Iya, hand stabilizer itu ya. Hand sanitizer ya, itu bahkan masker langka sekali. Memang. Dan juga mencari aib dua orang ini. Iya, betul. San, tahu dong di YouTube sudah merebak juga teori-teori konspirasi dari virus ini. Oh, jelas. Apa aja tuh? Dalam setiap peristiwa itu pasti ada aja teori-teori yang menarik gitu. Pasti. Kalau corona ini ada yang bilang katanya senjata pemusnah, senjata biologis yang sengaja pemusnah massal gitu. Iya, sengaja dilepas gitu. Ada juga yang bilang ini bisnis vaksin. Ya semacam itulah. Bisnis vaksin. Jadi biar laku gitu ya. Biar dunia bisnis farmasi gitu. Biar naik. Mereka yang menciptakan virus. Oh iya. Mereka yang menciptakan vaksinnya juga. Kan vaksin mahal. Kalau saya kan sering nonton film ya. Jadi ada beberapa film yang hampir sama kerangkanya, yaitu ya mungkin misal contoh ada ilmuwan. Dia yang karena dia ilmuwan yang sangat idealis. Jadi dia saking idealisnya dia benci sama manusia-manusia yang selalu merusak bumi. Jadi dia ciptakan virus untuk membasmi manusia agar bumi ini. Oh, berarti membasmi yang manusia yang nggak guna istilahnya. Nggak guna. Iya. Tapi kan itu memang terkesan kejam sekali ya. Apalagi kalau teman kita, saudara kita, atau bahkan kita sendiri yang kena. Iya, udah. Jangan sampai. Itu benar-benar kejam sih. Jadi akibat virus corona ini bertambah pada lockdown di beberapa daerah ya di Indonesia. Termasuk Jakarta. Ini ada teman saya dari Jakarta, Denisa. Gimana ya keadaan di sana? Ini tuh di tempat-tempat kayak di daerah rumah ya normal kayak biasa, cuma kalau di jalan besar, kalau di tempat-tempat umum itu ya sepi gitu, nggak terlalu kayak biasa. Oh, jadi di perumahannya masih normal sih. Cuma di jalan-jalan besar mungkin katanya masih lebih sepi dari biasanya. Berpengaruh ya ini. Mungkin mereka pada waspada atau takut gitu. Pada panik. Pada panik. Ada juga Lila dari perbatasan Boyolali Solo. Aku itu ada lapangan futsal. Nah, semenjak ada virus ini, yang tadinya setiap hari lapangan futsal itu full bookingan orang, itu setelah kejadian ini tuh nggak ada sama sekali. Ada cuma satu tim atau dua tim. Ini lapangan futsal berarti ini kasihan ya.
dia di samping rumahnya itu ada lapangan futsal yang biasa buat Futsal para enggak kampus-kampus terdekat di Iya. sana itu sering ngadain turnamen di sana. Nah, dengan adanya lockdown ini banyak turnamen yang diundurin bahkan dibatalin. Ini senada dengan teman saya Rara di Semarang. Itu semua agenda kampus itu serba online di sana. Bahkan ada jalanan di sana pun sepi. Tapi ada beberapa yang masih ramai di sana. Nah, Car Free Day di sana juga di cancel semua. Bahkan ada mahasiswa Undip, beberapa dosennya juga yang dikarantina. Itu karena mereka dari luar negeri. Oh iya. Pencegahan ya? Iya, pencegahan. Terus ada nih dari Malaysia, teman saya Afifah. Itu katanya beberapa kilang di sana itu ditutup sementara. Kilang itu pabrik. Semacam pabrik gitu? Iya, semacam pabrik. Itu beberapa ditutup di sana, tapi ada yang tetap yang buka. Iya. Nah, ini ada juga teman saya yang dari Cina, Fu Xiaixin. Itu dia nggak di kota Wuhannya, di kota yang tangganya lah di dekat Wuhan, tapi nggak di Wuhannya ya. Nah, dia mau ngabarin apa nih? Itu teman kamu beneran? Teman saya itu Di dekat Wuhan? di dekat Wuhan. Ya, jaga-jaga kesehatan aja buat Fu Xiaixin ya. Hati-hati di Pesan sana. dari kami, hati-hati aja di sana. Udah lanjut, dari mana lagi mungkin? Ini ada teman saya dari Sela. Dia ada di Kota Pekalongan. Coba kita dengarkan. Menurut saya virus corona atau COVID-19 ini itu disebabkan karena sentuhan. Jadi kita bisa sebagai masyarakat bisa mengurangi ini ya dengan pola hidup sehat. Yang pertama itu kita kurangi menggunakan pembayaran tunai. Mengurangi pembayaran tunai. Berarti Pembatasan kontak fisik lah, jadi kita bisa pakai. secara mungkin kan uang itu Digital. bisa jadi uang yang bentuk fisik ya, bisa jadi perantara juga, Oh iya, saling benar. nempel gitu. Iya bener sih, bener juga sih. Jadi kita juga harus membatasi kontak fisik. Betul. Jadi jabat tangan kan banyak tuh alternatif jabat tangan ya, bisa membukukan dada, Bukan, bisa membukukan Intinya- badan. dada. Intinya jangan dulu saling bersentuhan lah. Ini bukan apa-apa, tapi buat pencegahan aja. Kebaikan bersama. Pengen bersama. Lalu ada lagi dari Nikmatul, ini anak Poltekkes, coba kita dengarkan. Poltekkes, ya. Berkembang biaknya cepat gitu loh, kayak membelah diri atau apanya gitulah, pokoknya tuh berkembang dengan cepat gitu. Mengapa? Yang menyebabkan penyakit atau virus ini cepat menular. Kok dia batuk ya? Kok dia batuk? Hati-hati lah Bodi. Nikmatul jaga kesehatan ya. Udah. Lanjut, dari mana lagi nih? Dia dari Pemalang. Rara ini dia. Iya, Mbak Rara, silakan. Sebenarnya persentase kematian virus corona itu lebih rendah dibanding flu burung, Ebola ataupun MERS. Tapi berhubung virus corona ini memiliki penyebaran yang sangat pesat dan tinggi dan sangat-sangat tidak terduga, jadi banyak orang-orang yang khawatir dan panik sama virus corona. Ditambah virus corona bisa terdeteksi selama 14 hari. Dan jujur itu kalau buat kaum berbahan aja bisa panik dan parno, apalagi buat kaum produktif yang kerjaannya mengharuskan bertemu orang banyak, dan kemungkinan besar virus corona bisa menyebar lebih cepat. Nah ini nih, jadi betapa pentingnya karantina itu ya karena Virus ini setelah terinfeksi itu dia baru bisa dicek kalau si orang ini terinfeksi itu setelah 14 hari. lama ya. Ini Iya. maksudnya tidak begitu terinfeksi langsung tahu, wah kamu corona. Enggak, harus nunggu 14 hari gitu ya. Iya, makanya Ini karantina cukup itu penting. cukup membahayakan memang. Sebenarnya virus corona itu kecil ya. Kecil Ukurannya katanya berapa? sih. Berapa itu? 25 apa? 25 kalau nggak salah, 25 Nano apa mikro? mikro kalau nggak salah. Mikro itu. Ya, gitulah. Jadi cukup virus corona aja yang kecil, penanganan pemerintah jangan. Iya, betul. Tolong, Pak. Ya, lanjut. Ini dari saudara Hatta yang ada di Semarang. Menurutku corona itu nggak bahaya,
cuman penyebarannya cepat. Jadi sama aja bahaya. Cukup informatif. Iya. Terima kasih banyak. Lanjut lagi. Nah, ini kan ada pesan nih dari teman saya Ayu yang dia kebetulan kuliah di farmasi. Jadi siap. ada pesan-pesan penting dari dia. Menjaga kesehatan dengan menerapkan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Mencuci tangan 6 langkah, menggunakan hand wash atau hand sanitizer sesering mungkin. Menjaga daya tahan tubuh dengan meminum suplemen obat atau membuat minuman yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dengan bahan alami seperti jahe merah, temulawak, dan lain-lain. Menggunakan masker bila sakit, menjaga wudhu, jangan lupa berdoa agar terhindar dari virus corona. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari virus corona. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Ayu atas pesan-pesannya. Iya. Nah, adanya virus corona ini kan juga berdampak pada perilaku sosial ya, dan rutinitas kita kan banyak yang berubah. Iya, berubah pasti. Terbatas juga. Nah, mari kita dengarkan teman-teman kita yang dari berbagai macam lini. Siap. Anak diliburkan 14 hari, tapi katanya diberi tugas secara online oleh gurunya. Tapi apa yang terjadi? Anak-anak bukannya diam belajar di rumah, dia malah bersepeda, main HP, dan lain-lain. Emaknya malah yang aktif menghubungi ke WA saya. Loh, ini yang les, emaknya apa anaknya sih? Jadi ini tuh Rizka itu dia guru les. Guru les. Iya. Terus diliburin anak-anaknya, tapi pada main. Terus ibunya anak-anaknya malah nyarinya ke Bu Rizka. Iya. Malah ibunya yang repot. Aduh. Padahal yang les kan anaknya. Ini Rizka ini juga guru TPG dia. TPG. Itu diliburin juga sih, tapi bule saya yang kebetulan juga di TPG itu dia masih tetap berangkat. Terus wisuda di TPG juga masih berangkat. Masih normal berarti? Iya, masih normal. Ya nggak apa-apa lah, kan banyak cara untuk menghadapi virus ini ya. Mereka tetap beristiqomah lah. Yang penting tetap jaga kesehatan. Sering cuci tangan. Ya betul. Ini terus ada lagi teman saya Indro, dia karyawan kafe nih. Menurut saya sebagai karyawan kafe gini mas, walau Pak Presiden Jokowi sekarang sudah merubah nama kabinetnya menjadi Indonesia Maju, saya sih belum bisa move on dari nama kabinet lama Indonesia Kerja yang slogannya kerja. Ada atau tidaknya virus corona, kalau misal saya dapat jatah libur off kerja gitu, emang saya nggak pernah kemana-mana, di rumah doang, alias no lab, no lob, no finansial. Jadi buat saya nggak ngaruh mau diliburkan atau tidak. Ruginya ada wabah virus corona itu, cici-cici glowing yang selalu membuat deretan kaum gaji UMR pengen mundur, jarang jajan lagi mas di kafe bulan-bulan ini. Padahal ya salah satu cara menghibur diri sendiri di saat bosan waktu kerja ya melihat senyum cicik-cicik glowing mas. Cicik glowing. Ini apa ini? Ada kabinet lah, cicik glowing lah. Ini siapa? Karyawan kafe. Oh, karyawan kafe. Merasa dengan adanya wabah virus corona ini, banyaknya lockdown, jadi cicik-cicik glowing yang biasanya hadir di depan mata dia di kafe itu nggak datang lagi. Aduh. Dia merasa dirugikan ini. Kasihan ya. Semangat mas karyawan kafe. Selanjutnya nih ada Linda dari Wiradesa. Penyakit atau virus yang sekarang membuat orang-orang panik. Banyak yang berbondong-bondong menimbun bahan makanan. Banyak pula yang mengambil keuntungan dari keadaan ini. Banyak pula pengguna media sosial yang semakin mudah menyebarkan berita tanpa mengetahui kebenarannya. Jadi, manakah yang lebih berbahaya? Penyakitnya atau manusianya? Ya, tuh. Bener juga sih. Betul juga sih. Emang kadang itu ada orang-orang yang mengambil keuntungan di
tengah situasi kayak menimbun, gini ya. menimbun masker gitu ya. Gitulah. Dijual dengan harga yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal sekali. Apalagi yang nyebarin berita-berita nggak jelas itu memang parah. Ini lanjut ada Mas Faik dari Brebes. Brebes. Hai teman-teman, jangan lupa ya pakai propolis. Loh. Kenapa Anda promo di sini? Apa ini Mas? Apa ini? Next. Lanjut. Oh, selanjutnya ada Mbak Vicky dari Pekalongan. Pekalongan juga. Kesadaran masyarakatnya itu masih rendah. Kemarin aku lihat berita itu ada malah dijadiin liburan gitu loh, dan bukan diam di rumah. Kan harusnya sebagai masyarakat tuh menaati gitu peraturan pemerintah, kan tujuannya juga baik. Ini harus saya luruskan nih Mbak Vicky ya. Jadi manusia di Indonesia itu sebenarnya udah baik-baik ya San. Udah pada berdiam diri di rumah. Siap. Cuman yang Mbak Vicky lihat yang ada yang liburan, ada yang ke puncak, itu semua bukan manusia Mbak. Itu monster semua itu. Sebentar, sebelum lanjut, San tahu nggak suara kucing itu gimana? Suara kucing meong-meong. Kalau suara kambing? Suara kambing ya embe-embe. Nah kalau suara monster? Hidup itu udah ada yang ngatur. udah lanjut. Itu saya juga banyak ngelihat teman-teman kita yang bikin story gitu. Lekas sembuh bumiku. Siap. Jaga diri baik-baik ya karena bumi sedang tidak baik-baik. Terus bumi sedang punya cara sendiri lah untuk memperbaiki diri. Itu kalau bumi dengar ketawa-tawa Mas itu. Kalian itu sebenarnya yang memperbaiki diri siapa? Bumi atau manusia? Kalian yang sebenarnya sedang memperbaiki kebetulan yang dari kemarin hilang. Betul itu. Kalian sedang memperbaiki akhlak yang nggak karuan. Jangan bawa bumi, hei manusia. Ngaca kalian. Nah dengan adanya virus corona ini memang lockdown kan benar-benar berakibat pada dagangan yang sepi gitu ya. Terus ya gimana lagi ya? Orang lockdown disuruh diem doang gitu kan? Iya, jadi ini kan sebenarnya upaya pencegahan sih. Ya mau nggak mau harus memang dilakukan meskipun ya merugikan banyak pihak. Iya betul. Ya pakai aja analogi yang misal ada kebakaran nih di rumah tetangga, terus kita beres-beres kan, selamatin barang, ternyata apinya nggak nyampe kita. Masa kita mau bilang udah terlanjur beres-beres apinya nggak nyampe, kan nggak gitu ya. Itu bikin kebakaran apa? Jadi ya memang upaya pencegahan itu ya mau nggak mau harus kita lakukan. Betul. Nah terus ada lagi nih Rizky, dia dari UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Ya. Berakibat bagi diri saya dari adanya virus corona yaitu tugas yang saling berbentrokan antara satu tugas dengan tugas yang lain, dikarenakan kurangnya interaksi dari satu dosen dengan dosen yang lain. Betul sekali, seperti kampus kita ya San. Iya betul. Banyak tugas kan? Tugas sudah bentrok-bentrok semua lagi. Tiap hari presentasi online. Iya betul. Oh ya kayak kemarin. Apa tuh? Senin. Iya. Ya kan? Harus presentasi online kan? Nah tapi anak-anak itu disuruh meresum lah materi hari itu, dan besoknya dikumpulin datang ke kampus. Waduh, sama aja dong. Ngapain online Pak? Siapa tuh? Sebut nama gak nih? Waduh jangan dong, masa kita sebut nama Pak Aba itu? Jangan. Nanti kan reputasi Pak Aba turun. Jangan. Kita kasih tahu yang bagus-bagus aja. Kita jangan menjelek-jelekan Pak Aba atau siapalah gitu. Nanti kan orang luar kiranya Pak Aba nggak paham apa itu lockdown. Masa udah kuliah online suruh ngumpulin tugas berangkat ke kampus? Gimana tuh? Nanti reputasi Pak Aba kan turun. Duh, jangan sebut nama, Dari tadi kayaknya ada yang sebut nama deh. Gua kagak dah. Siapa nyebut? Mungkin perasaan kita. Perasaan. Next. Udah lanjut. Nah, ini udah sampai penghujung nih. Waduh. Mungkin dari tadi ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan, menyinggung atau bahkan menyakiti hati kalian. Jadi kami minta Anda sadar diri. Anda kira kami mau minta maaf? Tidak. Sadar diri. Udah jangan gitu. Kita harus tutup ini dengan yang menyejukkan gitu. Iya, boleh. Jadi gimana nih? Kesimpulannya teman-teman,
Hidup dan mati memang di tangan Tuhan, tapi kita sebagai manusia bisa berdoa dan berusaha untuk mencegah agar virus ini tak kian mewabah, agar korban tak makin bertambah. Saya tahu betul masyarakat Indonesia itu kuat-kuat, jadi takut boleh tapi tetap semangat. Karena kurang apa lagi sih kita sebagai bangsa yang atas izin Yang Maha Kuasa, bangsa ini mampu bertahan sekian puluh tahun, tidak bisa dihancurkan oleh siapapun, oleh apapun. Saya Fareh, saya Sandi, kita undur diri.